Sekitar 5 abad lalu, Desa Senuro di Ogan Ilir menjadi tempat pelarian seorang gadis cantik bernama Nafisah. Karena parasnya yang memikat, ia dipanggil Putri Pinang Masa. Kecantikannya membuat seorang Sultan Palembang jatuh hati dan ingin menjadikannya selir. Demi menghindari niat sang sultan, ia melarikan diri dan menghitamkan tubuhnya dengan jantung pisang agar tak lagi menarik perhatian. Sejak itu, ia dijuluki Putri Pinang Masa. Ibarat buah pinang yang matang, tak lagi segar, namun syarat makna. Selamat datang di Jelajah Desa, tempat di mana keindahan alam, budaya lokal, dan kisah inspiratif berpadu menjadi satu. Mulai dari tradisi unik, sentra UMKM, hingga inovasi desa masa kini, bakal kita telusuri semuanya. Siap-siap terinspirasi, karena desa kali ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga harapan dan kreativitas. Yuk bareng aku kita telusuri desa lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna. Sebelum wafat, sang putri bersumpah tak akan ada lagi perempuan cantik di Desa Senuro. Kini makamnya yang sederhana namun keramat terus diziarahi. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di desa apa namanya Pak? Senuro. Desa Senuro di Kabupaten Ogan Ilir. Yeah. Pak ya. Saya sedang berada bersama dengan kepala desa dan pengurus makam Putri Pinang Masa. Boleh Pak diperkenalkan terlebih dahulu, namanya siapa Pak? Namanya Pak Rasid. Pak Rasid dan Bapak Daily. Bapak Daily. Nah, karena saya sudah berada di sini, saya mau tanya-tanya sedikit gitu Pak mengenai perkembangan desa di sini. Nah, kira-kira untuk potensi dari ekonomi di Desa Senuro ini apa sih Pak, kalau boleh tahu? Potensi ekonomi di Desa Senuro ini rata-rata mungkin 80-90% petani orang masyarakatnya kan. Petani apa Pak? Petani karet, nanas, semangko, dan sayur-sayuran. Saya menjabat sebagai kepala desa ini baru tahun 2023. Sebelumnya di seputaran makam putri ini susah, gelap kalau bahasa kaminya, semak. Takut lewat-lewat di sini. Nah, oh, kebanyakan orang takut. iya, di sini kan gelap semua. Di bawah-bawah itu juga. Nah, tapi salah satu visi dan misi kita waktu nak nyalon tadi kan, pertama-tama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di makam Putri Pinang Masa kan. Nah, seiring waktu berjalan, sebelah itu saya bersihkan, di bawah itu saya bersihkan, dan itu sudah dipasang gazebo walaupun dari bambu kan. Dan meter-meteran lampu ini kan sudah disambung, dipasang, WiFi juga ada. Ya terima kasih, pada saat ini sudah kita saksikan sendiri kan, tidak lagi rasa takut-takut tadi kan. Oke, jadi sudah terang ya, sudah. Yeah. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk mengenai perempuan yang ada di sini gitu loh, di desa ini, mereka rata-rata itu menjalankan pekerjaan atau sekedar ibu rumah tangga atau bagaimana? Ya, kalau dalam aturan sebenarnya perempuan itu tinggal di rumah saja, tapi sudah menjadi budaya di kita ini kan, perempuannya juga membantu suaminya bekerja kan, namai pendapatan rumah tangganya kan. Nah, biasanya perempuannya bekerja di bidang apa Pak? Ya itu tadi, naku karet kan. Oke, membantu kan, yang kebanyakan naku karet kita sini. Oh, kebanyakan. Oke. Nah, sekarang saya geser ke Pak Daily. Kalau menurut kan makam Putri Pinang Masa ini cukup terkenal ya Pak. Dia tuh ada, kalau nggak salah saya baca 3 versi gitu. Ada dari Riau, ada dari Jambi, dan dari sini Sumatera Selatan. Nah, kalau boleh tahu gitu, karena ini tuh Putri Pinang Masa ini kan sudah terkenal. Jadi ada, menurut yang saya baca tuh ada 3 versi gitu Pak. Ada versi Riau, versi Jambi, dan versi Sumatera Selatan di sini gitu. Nah, Bapak sebagai penunggu makam Putri Pinang Masa ini, apa sih Pak, boleh tahu nggak sejarah secara rinci Putri Pinang Masa ini bagaimana? Sejarah Putri Pinang Masa ini sebenarnya kan kita nih lah dari istilahnya munyang, gede, akhirnya bapak, nah akhirnya yang tinggal aku sekarang kan turun-temurun, mungkin kalau tidak salah sampai 7 keturunan. Kita kan ngurusi barang-barangnya, termasuk juga ada cerita yang sedikit kita dengar. Dia ini kan berasal dari Jawa Banten yang menetap di Empat Ulu.
namanya Nafisa, Putri Nafisa. Putri Nafisa. Putri Nafisa. Anak dari raja atau anak bangsawan begitu? Ya mungkin orang biasa sejenis itulah, Caca. Entah apa anak raja entah apa, tapi dia tuh di Palembang tuh katanya waktu itu dipimpin oleh seorang sunan pada zaman itu kan, yang hobi ngumpuli cewek-cewek cantik. Nah akhirnya dapatlah tersiar kabar Putri Nafisa ini yang sering jadi incaran sang sunan. Nah tapi ketika dia tahu, akhirnya dia mandi air rebusan jantung pisang, getah terong, jadi akhirnya kulit dia yang cantik tadi gelap. Nah sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya ketahuan memang cantik nian. Akhirnya dia bersama sahabat-sahabatnya yang ada di sampingnya ini. Ini siapa aja Pak kalau boleh? Ini ada juru payung Siko, juru Yang sirip. mana juru payung? Juru payung yang mungkin yang di samping dia juru payung Siko, Ini? iya juru tepak, juru pedang. Nah Siko lagi yang di dalam dusun tadi ada ngawalnya juga Siko. Oke, di Jadi dalam dusun berarti makam. Ada Siko, iya. Oke. Jadi berjumlah 4 orang, 5 sama dia ini. Akhirnya mereka menyusuri sungai, menyusuri sungai, terus menyusuri sungai pakai perahu, tak pakai apa zaman itu. Akhirnya nyampailah dia ke Lebak Meranjat. Lebak Meranjat. Lebak Meranjat, terus ini lagi apa? Berperahu lagi, naik perjalanan, akhirnya sampai ke Tanjung Lebak Tanjung Batu Seberang, ada yang namanya Lebak Rejang. Terus dia akhirnya nyelusur lagi, akhirnya ia sampai istilahnya air bening. Nah air bening, dia akhirnya menetap Di kisaran di daerah kisaran daerah sini ya. Akhirnya sejak dia menetap di sini mulai rame. Datang penduduk. Akhirnya dinamailah dia itu Putri Senuro. Karena kecantikannya yang sangat luar biasa itu kan. Ketika dia minum sirih, menurut cerita yang kita dengar itu sampai kelihatan merahnya itu di lehernya kelihatan. Oh, jadi saking bening dan Saking bening putihnya. beliau itu. Nah di daerah sini dia menetap, akhirnya dia kenal istilahnya kalau zaman sekarang tuh Caca, persahabatan dengan Sang Sungging. Sang apa, Pak? Sang Sungging. Sang Sungging Yang apa makamnya ada di Tanjung Batu Seberang. Oh, Sang Sungging itu raja. Seorang perantau juga, Seorang perantau dari Jawa juga. Nah ketemulah akhirnya dia sama si Sang Sungging yang menetap di Tanjung Batu Seberang. Nah akhirnya kita sering ketemu. Nah akhirnya jadi sahabat. Nah pada satu hari pernah si Putri ini ngirim istilahnya sejenis masakan berkuah. Nah Kepada Sang Sungging pada itu. Sang Sungging dalam bakul yang anehnya itu berbentuk kuah tapi tidak bocor. Itu. Nah dibalaslah oleh si Sang Sungging dengan anyaman sugu. Anyaman sugu tuh Umbang. Oke. Terbuat dari apa umbang itu? Misalnya kayu-kayu dibelah itu ya, nah disugu. Nah biasanya kan asahan sugu itu kan pendek. Ini dikirim Sang Sungging lebih kurang 8 depo panjang. Jadi Sang Putri lah tuh heran-heran pulau cerita di sana tuh kan. Nah akhirnya cerita di sana gadis-gadis Senuro lihai membuat anyaman-anyaman seperti bakul. Terus apa lagi? Anyaman dari rotan. Sejenis juga. anyaman-anyaman. Nah, kalau untuk Tanjung Batu Seberang, pemuda-pemuda warga di sana bisa nukang kayu. Oh, Ceritanya dari makanya sana. saling berkaitan dengan desa sebelah. Berkaitan dengan desa Tanjung Batu Seberang itu. Oke. Kalau boleh tahu, untuk anyaman-anyaman itu sendiri dikerjakan oleh perempuan dan laki-laki? Perempuan, kebanyakan perempuan. Yang pacak buat anyaman-anyaman itu perempuan. Oh, perempuan. Ini dijual, Pak? Dijual kalau dia nak beli. Oh, ada yang mau beli. Itu kan bisa termasuklah juga si Putri ini kan masih ada peninggalannya. Adalah rambut yang bekas di rumah kediaman kita. Itulah kan tadi dari kita kan dari istilahnya dari Munyang, Gede,
bapak aku yang teringat 4 keturunan, tapi kalau menurut sejarah mungkin lebih aku ini keturunan yang ke-7 yang ngurus barang-barangnya itu. Oh, berarti Bapak adalah keturunan asli dari? Bukan keturunan sang putri, keturunan ngurusi barang-barangnya. Oke, Iyo, kalau putri kan matinya gadis, ada istilahnya nyampai Oh anu iya. ya adalah jimat siko, rambut, terus tikar. Oh, tikar. Tikar seperti apa itu Pak? Kayu atau? Tikar anyaman dari sejenis apa itu? Rumbai kan, rumbai apa? Rumbai. Mm-mm. Oke, baik. Cak rumbai. Sampai sekarang Sampai sekarang barangnya masih ada di rumah. masih ada di rumah. Iya. Banyak nggak Pak orang-orang dari daerah luar gitu yang datang ke sini untuk Alhamdulillah. berkunjung? Yang paling jauh pernah ada dulu ibu-ibu dari Lampung. Dari Lampung. Dari apa ini? Yang dari Palembang ini, yang museum balap putra dewa pernah juga Oh, ke sini. kesini. Oh. Untuk mengunjungi atau untuk apa? Kalau yang dari Lampung tadi dia lewat mimpi. Oh, ada yang dimimpiin. Kalau yang di mimpi aku kan sempat heran. Jauh-jauh datang dari Lampung, Dimimpiin gitu. tahu dengan Putri si Pinang putri Mas. rupanya didatangi lewat mimpi. Akhirnya datang ke sini. Kalau bapak yang dari apa tadi? Yang museum tadi, dia tuh sekedar ini baik. Oh, Mungkin karena berkunjung. dia urusan berkunjung, ya. Bapak itu berkunjung. Oke, baik. Nah, Pak, kalau untuk tradisi adat masyarakat setempat gitu, ada nggak ritual khusus? Setiap Lebaran Idul Fitri itu harus dibuka. Dibuka apanya maksudnya? Peninggalan sejarah-sejarahnya tadi. Peninggalan sejarah. Nah, dibuka. Kita kan makan rasa menyan, ada hadiah-hadiah Fatihah untuk para pendahulu yang merawat barang itu, untuk sang putri juga, maco yasin waktu pas hari Lebaran Idul Fitri pertama, pas turun sholat id itu Setelah itu warga berkumpul, biasanya berkumpulnya di mana Pak? di rumah. Di rumah. Oke, untuk melihat. Ada yang melihat jimat itu juga kan kadang entah itu manfaatnya direndam di air diminum. Itu banyak warga-warga yang minum air itu Air obat itu. katanya kan. Air apa Pak maksudnya? Air biasa, ya biasa, air biasa kita Air minum, biasa, tapi ya? dimasuki yang itu, dimasuki jimatnya tadi. Oh, baik. Itu dipercayai ada khasiatnya. Jimat itu maksudnya adalah rambut, batu atau Sejenis besi kecil, besi? mirip besi kecil. Oh, mirip besi yang kecil. Kalau rambutnya itu, dia yang nyisir-nyisir itu, nah kalau ini kan dibuang, kalau dia kadarnya dikumpul, dia nyam-nyam, dia yang bentuk anyaman, dikumpulin. Tapi oleh karena lama ya lah agak dimakan usia lama ya. Tapi masih utuh barang-barang itu masih ada galau. Dulu yang ngurus barang-barang itu Jaku tadi dulu bapak aku masih Ya, kecil, tapi aku masih ingat masih kecil itu kan sering dibuka barang-barang itu kan, Dibersihkan. dibersihkan, orang datang rame ke rumah kan nyengok barang itu. Nah sebelum bapaknya bapak sebelum ya gede aku masih ingat, kalau masih agak ingat dikit kalau masih Iya. Nah gede itu ada lagi pucuk gedenya. Nah itulah itu tadi lah sampai mungkin aku inilah keturunan yang ke-7 ngurusi barang-barangnya itu. Ngurusin barang-barang. Nah Pak, untuk pemerintah sendiri gitu loh, ada nggak dukungan dari pemerintah dalam pemeliharaan Desa Senuro ini? Kemarin itu Bu, makam ini bukan seperti ini. Lah hampir roboh. Nah syukur alhamdulillah di awal tahun 2023 waktu nak pilih itu ada calon DPR provinsi datang sini. DPR Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Tolong Pak kalau bisa apa dibangun apa cak mano aja di makam kita ini. Habis acara dia mutar ini 2 kali 3 kali sudah Pak kita bangun. Oh, kita. Nah dibangunlah ini. Oh, baik. Dan juga sudah menjadi budaya di sini kan kalau mungkin ada anak-anak yang mau sunat itu kan, dia rata-rata ziarah ke sini. Ziarah. Kemarin kan ada juga dari Bogor, dari Jawa Tengah yang ziarah-ziarah ke sini kan, dari jauh-jauh, dari daerah Baturajo. Baik Pak. Nah harapan ke depan Bapak untuk Desa Senuro ini apa Pak? Harapan kami dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana supaya dapat lebih memperbaiki lagi makam Putri Pinang Masa ini,
seperti misalnya dipasang ini ke depannya kan. Dan juga jalan-jalan ini sudah saya mekarkan, nantinya bulan 10-11 ini kan sudah dibangun jembatan di sana. Nanti kan masuk dari sini keluarnya langsung ke sana itu, Ki. Nah. Baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Rashid dan Pak Daily. Next kita bakal jalan-jalan mengitari Desa Senuro. Penjaganya Daily adalah generasi keempat yang merawat 3 pusaka peninggalan sang putri. 3 pusaka tersebut yaitu jimat, tikar, dan rambut. Banyak yang datang untuk meminta berkah, membuka aura, atau melancarkan rezeki lewat rendaman jimat. Putri Pinang Masa mungkin telah tiada, tapi kisahnya tetap hidup menjadi legenda yang menyatu dengan nafas desa dan hati masyarakat. Tidak terasa, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe dan like. Sampai jumpa di episode Jelajah Desa selanjutnya yang tidak kalah menginspirasi. Saya Ayu Putri, pamit undur diri. Jelajah Desa, dekatkan hati, cintai negeri.